Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mantri Racing ya bro ya. Jadi di sini saya mereview motor ini. Jadi ceritanya motor ini tuh projectnya udah selesai 100% ya. Jadi saya mereview part-part modif yang kepasang di motor ini itu apa aja. Terus kemudian harga part by partsnya itu berapa aja. Jadi totalnya modif motor ini bisa jadi kayak gini. Jadi CB Repsol bisa jadi kayak gini tuh totalnya itu habis berapa, itu akan saya ungkap semuanya di sini. Jadi akan saya ceritakan semuanya di sini. Oke, stay tune. Oke, sekarang saya mulai untuk area depan ya. Jadi untuk area depan itu yang saya ganti cuma windshield ini aja. Jadi windshield ini itu saya ganti yang tipe jenong, tapi dia sebelumnya itu warnanya ini clear, tapi ini tak kasih spotlight warna hitam untuk ngasih kesannya lebih garang aja. Sama sebelumnya itu panjang gini kan. Nah terus kemudian ini saya potong sendiri, terus saya sesuaikan dengan selera. Habis itu bekas potongannya itu biar terlihat rapi, ini tak kasih list karet kayak gini. Nah jadi untuk totalnya windshield ini tuh habisnya dulu saya beli awal-awal windshield CBRK 45A itu keluar, itu windshield ini harganya sekitar 100 ribuan ini windshield ini. Terus kemudian ini untuk list karetnya ini belinya per meter ya dulu di tempat saya. Jadi per meter itu kalau nggak salah ini 20 ribu harganya. Jadi totalnya untuk sisi windshield ini itu sekitar 120 ribu kayak gitu. Oke, sekarang ke area kokpit ya bro ya. Jadi untuk area kokpit ini nggak banyak perubahan sebenarnya dari yang dulu ya. Jadi untuk area kokpit ini itu yang jelas yang udah berbeda dari yang dulu itu ini di stang ya. Jadi stangnya ini yang dulunya warna hitam sekarang udah ganti warna silver. Jadi gini, untuk area kokpit ini yang jelas yang saya ganti itu ini. Jadi area dashboard ini itu udah lapis karbon Kevlar ya. Jadi yang dulunya itu warna hitam, ada hitam tapi plastiknya itu kayak berbahan kulit jeruk gitu. Nah akhirnya ini tak ganti yang udah dilapis sama karbon Kevlar. Ini dulu saya beli bekas dari teman saya sendiri itu dapat harga 750 ribu. Oke. Terus kemudian untuk area ini, untuk area stang dulu warnanya kan hitam nih, jadi sekarang jadi warna silver. Ini karena saya mikir karena area stang itu udah terlalu banyak warna hitam, jadi saya mau ngasih ada sedikit degradasi warna pada area stang, jadi biar lebih berwarna aja untuk area kokpitnya, tapi dengan syarat tetap elegan. Jadi makanya saya ganti area stang pakai Bipro yang warna silver. Untuk derajatnya masih 10 derajat tapi warnanya silver. Nah kira-kira looksnya kayak gini tuh. Nah untuk harga sendiri untuk Bipro Silver ini harganya sekitar saya dapat kemarin itu 300 ribu ya. Jadi satu pasang Bipro ini itu harganya 300 ribu. Oke, terus kemudian ini kita ada kokpit lagi untuk pemanisnya ini. Area hand grip ya. Hand grip ini udah tak ganti dengan Puig ya. Jadi produk ini dari Spain ya, made in Spain. Produk ini saya dapat harga di harga 250 ribu ya. Jadi hand grip Puig ini saya dapat harganya 250 ribu. Dan secara feel sih menurut saya sih untuk Puig enak sih. Jadi ya gimana ya. Oh ya kebetulan ini saya belinya yang komponnya ini medium ya. Jadi Puig itu ada 3. Ada hard, medium sama soft. Nah ini saya beli yang paling tengah ini komponnya. Jadi mirip kayak ban sih, ada hard, medium, soft. Jadi ini saya pakai yang medium. Enak sih secara feel. Terus kemudian untuk master kopling masih sama kayak yang dulu ya. Jadi ini nggak tak ganti sama Akusato atau Ersibo atau apapun, enggak, karena memang saya masih dapat feelnya. Jadi nggak mau saya rubah itu. Oke, sekarang untuk kokpit untuk area kokpit bagian kanan ya. Jadi untuk area kokpit yang bagian kanan juga nggak terlalu banyak ubahan kayak dulu. Jadi masih mirip kayak dulu lah intinya. Jadi yang jelas untuk tabung master rim saya masih pakai Brembo ya, Brembo Big, tapi ini yang KW ya, jadi bukan ori. Ini saya dapat harga dulu 70 ribuan kalau nggak salah ini. Jadi harganya sekitar 70 ribuan. Terus kemudian nah ini yang saya ganti. Jadi untuk bracket untuk tabungnya ini itu kan dulunya bawaan dari RCB yang saya gabung sama bawaannya dari ini. Tapi karena itu kesannya itu kurang rapi kan, akhirnya ini saya beliin lagi bracket dari Kitako Racing. Nah dari Kitako Racing ini harganya 100 ribu.
Jadi bracket ini universal, bisa dipasang nggak hanya di RCB aja, tapi bisa di di master rem yang lain. Oke. Terus kemudian untuk ya masih sama ya. Jadi untuk ini, untuk hand grip juga quick juga. Nah ini yang berbeda dari yang sebelumnya juga. Jadi untuk hand guard di sini saya pakai, yang dulunya pakai Bipro, sekarang saya pakai HRP. Jadi HRP itu sama-sama produk lokal juga, mirip kayak Bipro, tapi dia gimana ya, menurut saya sih masih bagus HRP ya untuk hand guard ya. Jadi karena kalau Bipro itu yang area sini tuh, di area ini dia itu bolong gini, jadi bolong sampai dalam. Kalau di HRP ini di sini, kalau HRP itu di sininya bener-bener rapet, jadi nggak bolong sama sekali. Untuk harganya sendiri, untuk handguard dari HRP ini saya dapat harga di 250.000 ya. Untuk handguard ini 250.000 harganya. Bahannya Duralium ya, yang jelas ini ya. Ini sebenarnya kanan kiri, tapi yang saya pasang ya hanya kanan aja ya. Jadi untuk biar ngasih kesan MotoGP look lah, yang ke cover cuma master rem depan aja. Jadi yang kopling nggak saya pasang, yang bagian kiri. Oke. Terus kemudian untuk master rem masih sama juga. Ya, jadi untuk master rem saya masih sama kayak yang dulu. Jadi pakai Racing Boy ya, RCB S1 yang warna hitam. Jadi ini RCB S1 yang ukurannya itu 14 mm. Jadi ini bukan yang 17 ya, kan RCB itu kan ada dua ya. Jadi ada yang 14 mm, ada juga yang 17 mm. Nah, ini saya pilih yang 14 mm karena motor ini cuma single disc dan juga cuma 2 piston. Jadi 14 mm itu udah lebih dari cukup lah intinya. Itu feelnya sih yang jelas RCB sampai sekarang enak sih, tetap empuk dan tetap pakem. Oke, kira-kira kayak gini bro kalau feelnya kokpitku. Kalau dia jauh kayak gini feelnya. Oke, sekarang kita ke bagian samping ya. Jadi bagian samping ini lumayan, sektor yang lumayan banyak sih perubahannya. Jadi yang dulunya ini ada spak berkolongnya, terus ini udah shocknya udah ganti shock tabung juga. Akhirnya ini sekarang yang spak berkolong saya lepas, terus kemudian shock tabungnya pun juga saya lepas juga. Jadi gini, kita mulai dari sini dulu ya. Jadi untuk area belakang ini yang udah saya ganti itu gini, gearset ya. Gearset ini udah tak ganti mereknya WR3. Jadi gear ini untuk gearnya saya pakai WR3 ukuran 46, sama saya kasih sprocket nuts dari WR3 yang warna gold ini. Itu ada sprocket nuts dari WR3. Nah, untuk harganya sendiri berapa? Nah, untuk harganya sendiri untuk gearnya WR3 ini sendiri itu ukuran 46, gear aluminium dari WR3 ini harganya 550.000. Ya, kemudian untuk ini sprocket nuts WR3 ini itu harganya 350.000 gitu. Terus untuk rantai, di sini rantai saya memang dulunya pakai DID, tapi sekarang ini saya pakai merek dari Triple S. Nah, Triple S ini saya pakai yang tipe HMX, itu ukuran 140 mata, kemudian saya potong ke 126 mata karena memang standarnya 126. Itu harga saya dapat harga 330.000 kalau nggak salah ini untuk gear untuk rantai HMX ini. Jadi rantai ini itu tingkatannya bisa dibilang dia itu masih di atasnya HSBT, tapi dia di bawahnya O-ring itu. Jadi bisa dibilang dia tengah-tengahnya antara O-ring sama HSBT. Nah, ini tipe untuk HMX-nya. Untuk warnanya sendiri cakep ya. Jadi gimana ya, kesannya itu rantainya hitam, tapi dia ada linknya itu warna-warnanya emas gold gitu. Jadi tetap ada pernik-perniknya gitu, tapi tetap elegan gitu. Terus kemudian untuk velg, nah ini velg yang dulu warnanya warnanya Repsol ya, kan orange gitu. Ini sekarang udah saya repaint jadi warna hitam metalik. Ini saya repaint itu dapat harga 125.000. Itu di tangga sendiri soalnya. Jadi nggak begitu mahal karena memang di tangga sendiri. Jadi setiap kita repaint velg mungkin harganya bisa beda-beda ya setiap daerah, tapi karena ini di tetangga sendiri jadi harganya lebih murah. Harganya cuma 125.000. Oke. Oh iya, terus ini ada lagi nih, sebentar. Zoomin dulu. Jadi tuh kecil-kecil cabai rawit tuh. Jadi ini saya di sini ganti juga pentil miring dari WR3 ya. Nah, pentil miring itu fungsinya untuk apa sih? Jadi sebenarnya itu cuma untuk estetik aja sih kalau saya, tapi
juga untuk memudahkan kita untuk waktu ngisi angin gitu. Untuk harganya sendiri ini pentil miring dari WR3 itu harganya 250.000 ini. Kecil-kecil kayak gini, tapi emang secara bahan emang bagus sih, dia udah udah aluminium juga gitu. Ya kira-kira untuk area belakang kayak gini sih. Oke. Nah terus kemudian kenapa bang kok shocknya kok diganti gitu kan, nggak pakai rated lagi? Jadi karena gini, untuk area shock ini saya ganti dari rated ke standar lagi itu karena dia, yang pertama saya nggak nemu ya setupnya untuk shock tabung itu. Jadi saya ketemu jalan yang enak ke jalan rusak itu harus nge-setup lagi, begitu juga sebaliknya. Makanya itu karena saya nggak mau ribut orangnya, jadi akhirnya ini saya balikin lagi ke standarnya gitu. Terus untuk spakbor kolongnya saya lepas memang karena bosan aja sih, karena motor ini menurut saya kalau semisal area belakang ini terlalu padat ya, itu dia kesannya itu kayak motornya kayak ambles gitu. Jadi makanya area spakbor kolongnya ini saya lepas biar kesannya ini lebih gimana ya, dia itu lebih ngasih kesan yang lebih kopong lah untuk di area sini. Jadi motor ini biar kesannya nggak ambles gitu. Sebenarnya itu aja sih alasannya. Lalu kemudian untuk area underbone ya, jadi di sana saya juga udah ganti underbone juga, tapi underbone ini masih sama juga sama yang dulu. Jadi underbone di sini saya pakai Bipro Racing. Untuk underbone sendiri itu ini underbone harganya 1 juta, saya dulu dapat 1.250.000 underbone ini. Jadi banyak udah duralium juga ya, jadi ini memang gimana ya, worth it lah untuk kalian pengguna user CBR 150. Kalau mau ganti underbone saya sarankan langsung ke Bipro atau HRP, itu bisa juga. Tapi kalau saya rekomennya Bipro ya, karena memang secara kualitas bagus. Terus kemudian dari secara fungsinya, terus dipakainya itu nyaman juga soalnya gitu. Tapi kalau untuk ke CBR 150 ya siap-siapin aja sih. Jadi antara ini ngecowok ini atau kita kasih ring di dalam sini untuk nge-PNP-in. Sama yang jelas untuk undercoil nggak bisa dipasang ya, jadi harus lepas undercoil kalau pasang ke CBR 150 gitu. Untuk harganya 1.250.000. Oke, sekarang kita ke area ban depan ya bro ya. Jadi gini, untuk area depan ini yang saya rubah cuma disc brake ini. Jadi disc brake di sini saya pakai Bipro Racing ya, full floating yang V1. Untuk ukurannya ini masih 300 mm, jadi nggak lebih besar dari standarnya. Cuma untuk tipenya dia udah full floating. Nah untuk harganya sendiri ini dulu saya dapat di harga 850.000 untuk disnya ini doang. Nah rencananya sih sebenarnya saya mau sekalian ganti ini kaliper depannya ini, soalnya kalau semisal kita area disc brake-nya ini udah full floating, dia udah gerak, itu normalnya kaliper ini dia yang harus diem. Tapi karena ini kaliper ini dia karena kaliper ori itu dia masih fleksibel. Jadi kalau misalnya ini fleksibel dia gerak. Jadi kalau keduanya ini sama-sama gerak, itu kalau buat ngerem kurang nyaman aja sih sebenarnya, masih ada rasa gede-gede gitu waktu direm. Jadi normalnya kalau misal yang ini itu diem, yang kaliper ini normalnya dia harus yang fix. Jadi salah satu harus diem sebenarnya gitu. Tapi masih rencana sih, insya Allah nanti kalau misalnya ada dana lagi, saya mau ganti kaliper ini juga gitu. Oke, sekarang ke bagian belakang ya, ini bagian terakhir. Jadi area belakang yang sudah saya ganti itu ya ini untuk underbone kanan kiri sama ya, sama-sama Bipro juga. Jadi udah harganya tadi kan udah saya kasih tahu tuh untuk harganya yang ini. Nah sekarang yang belum itu ini. Jadi saya karena jarang motor ini banyak saya pakai sendiri, jadi untuk area ini tuh udah tak ganti sama exhaust hanger ya. Exhaust hanger ini unknown, jadi nggak ada mereknya. Untuk harganya sendiri untuk exhaust hanger ini 250.000. Terus kemudian ini yang spesial dari belakang motor saya itu ya 3-in-1 nya ini sih. Jadi 3-in-1 ini saya masang 3-in-1 ini tujuannya untuk ngasih kesan yang lebih simpel aja sih. Jadi untuk ngasih kesan yang lebih rapi untuk area belakang, karena kan nggak ada congolan lampu sen gitu kan. Jadi kesannya tuh area belakang itu lebih clean kalau kita pakai lampu 3-in-1 kayak gini. Ya, untuk lampu 3-in-1 CBR 150 ini saya dapat harga di 750.000. Dulu dapatnya segitu. Mungkin sekarang udah jauh lebih murah sih, karena memang
ownernya udah makin banyak juga, yang cari juga udah banyak juga yang jual, jadi harganya lebih murah sih mungkin sekarang. Nah mungkin gitu aja bro video dari saya ya, kurang lebihnya kalau semisal ada salah kata atau apapun mohon dimaafkan ya. Jadi mungkin sekian dulu, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. See you next video, bye bye.